Tahukah kamu bahwa Tuhan Yesus lahir dari keturunan Abraham, dari keturunan Daud? Namun Yesus tidak lahir dari jalur Raja Salomo. Mengapa demikian? Tentunya ada pelajaran yang menarik sekali yang kita bisa dapatkan, karena saya percaya setiap bagian Alkitab pasti ada pelajaran dan makna rohani buat kita. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mezbah Mujizat. Salam sukacita, salam kebahagiaan, dan salam kemenangan. Senang sekali hari ini saya, Pastor Lukas Kusuma, boleh melayani saudara dari kota Philadelphia, Pennsylvania. Masih dalam suasana Natal, saya berdoa biar saudara tetap setia mengikut Yesus. Ditolong Tuhan maupun belum ditolong Tuhan. Dijawab doa kita maupun belum dijawab. Tetap kita cinta Yesus sampai akhir hidup kita. Yang setuju, ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus selamanya. Jika Anda diberkati oleh program Mezbah Mujizat ini, jangan lupa untuk Anda share kepada teman-teman Anda, dan juga Anda bisa juga subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, komen yang baik, serta pencet like-nya, jempolnya. Hari ini saya rindu menyampaikan sebuah renungan dengan tema Nathan, anak Daud dari Betsheba yang nyaris terlupakan. Ketika kita belajar tentang kelahiran Yesus, Sang Firman, Allah yang telah menjelma jadi manusia 2000 tahun yang lalu, ternyata Tuhan Yesus, Sang Firman Allah itu, memilih lahir dari jalur keturunan dari Adam, Abraham, Ishak, Yakub, lalu kemudian dari garis keturunan Raja Daud, namun ternyata tidak melalui jalur Raja Salomo, anak Daud. Mengapa? Kita akan belajar hari ini untuk menjadi sebuah pewahyuan bagi hidup setiap kita. Nah, di Alkitab Perjanjian Baru tercatat ada 2 Injil yang menulis tentang silsilah Tuhan Yesus, garis keturunan atau pohon keluarga, family tree dari Tuhan Yesus, yang membuktikan, yang menjelaskan bahwa Yesus benar-benar adalah anak Daud, anak Abraham. Dan ini merupakan penggenapan bahwa Mesias lahir dari keturunan Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud. Nah, dalam Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai yang kedua, kalau kita melihat tentang silsilah Yesus Kristus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya, dan terus. Sekarang kita lompat Matius 1 ayat 6-7. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria dari Betsheba. Ayat 7, Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia, dan Abia memperanakan Asa, dan terus sampai akhirnya dalam Matius 1 ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Nah, memang kalau kita lihat dari Injil Matius pasal pertama sampai ayat pertama sampai yang ke-16, kita melihat bahwa dari Raja Daud, lalu kemudian Raja Salomo, dari istri Uria, lalu kemudian Rehabeam dan Abia, dan terus Asa, sampai kemudian Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang akhirnya melahirkan Yesus. Jadi Matius 1 ayat 16 mencatat ayah Yusuf namanya Yakub. Ayo coba ketik, ayah Yusuf namanya Yakub. Namun kalau Anda lihat dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 24 tentang silsilah Yesus, Injil Lukas mencatat ayat 23,
ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, Yesus, adalah anak Yusuf, anak Eli. Ayat 24, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai, anak Yusuf. Nah, kalau Anda lihat dari ayat yang ke-23 ini dari Lukas 3, di sini dikatakan ayah Yusuf namanya Eli. Nah, padahal dalam Matius 1 ayat 16 tadi, nama ayah Yusuf adalah Yakub. Loh, jadi mana yang benar? Dalam Injil Matius, nama ayah Yusuf, suami Maria adalah Yakub. Dalam Injil Lukas pasal 3, nama ayah Yusuf, suami Maria adalah Eli. Eli dan Yakub, apakah ini orang yang sama? Ternyata ini orang yang berbeda. Nah, bagaimana penjelasannya? Dalam Lukas 3 ayat 23, Eli adalah nama ayah Maria, istri Yusuf. Anda tahu bahwa Injil Matius pasal pertama, penulisnya adalah Matius, sedang mau menjelaskan garis keturunan Yesus dari Yusuf ayahnya. Sementara dari Lukas 3, penulis Injil Lukas, yaitu tabib Lukas, mau menuliskan garis keturunan Yesus dari Maria, ibunya. Jadi nggak usah bingung, kalau dari Matius, itu dari garis keturunan Yesus dari siapa? Yusuf ayahnya. Sementara dalam Lukas 3, dari garis keturunan Yesus dari siapa? Maria, ibunya. Jadi Yusuf dan Maria ini sama-sama dari garis di atasnya dari Abraham, Ishak, Yakub, saudaraku, lalu kemudian Raja Daud. Nah, nanti kita lihat apa perbedaannya. Lalu lanjut dalam Lukas 3, ayat 30-32. Dalam silsilah Yesus yang dari garis keturunan Maria, ibunya. Anak Simeon, anak Yehuda, anak Yusuf, anak Yonan, anak Elyakim. Lukas 3 ayat 31, anak Melea, anak Mina, anak Matata, anak Natan, anak Daud. Menarik, dalam Lukas 3 ayat 31 dikatakan anak Natan, anak Daud. Ayat 32, anak Isai, anak Obed, anak Boas, anak Salmon, anak Nahason. Lalu lompat dalam Lukas 3 ayat 38, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Saudara, jadi dari Matius itu sedang menuliskan histori atau silsilah keluarga dari atas ke bawah. Dari yaitu Abraham, Yakub, Ishak sampai Raja Daud, kemudian Salomo, terus sampai Yusuf, lalu kemudian Yesus. Sementara dari Lukas 3 dalam silsilah Yesus, Injil Lukas menulis berbalik. Bukan dari atas ke bawah seperti Matius, tapi dari bawah, dari Yesus, terus naik ke atas. Lalu sampai ke, yaitu saudaraku Natan. Lalu Natan ini bapaknya adalah Daud, Raja Daud. Lalu kemudian nanti saudaraku, yaitu kemudian ada Yakub, ada Ishak, ada Abraham, lalu kemudian sampai ada Enos, ada Set, anak Adam, lalu anak Allah. Nah, menarik sekali bahwa dalam Matius pasal pertama, dari garis keturunan Yusuf, ayah Yesus, dari Injil Lukas pasal 3, dari garis keturunan Maria, ibu Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa dari garis keturunan ibunya, Maria, kok bukan dari Raja Salomo, namun dari Natan, anak Daud? Nah, kita akhirnya bingung kan, antara Nabi Natan yang dipakai Tuhan untuk menegur Daud atas dosanya dengan Betsheba, dengan Natan, anak Daud, yang akhirnya melahirkan garis keturunan Maria, ibu Yesus, dan melahirkan Yesus. Nah, Alkitab itu tidak membingungkan, tapi justru merahasiakan pewahyuan-pewahyuan yang segar dan luar biasa. Dan kalau kita belajar, kita akan sangat dikuatkan. Yang mau belajar kebenaran firman, ayo coba katakan, saya mau belajar kebenaran firman. Nah, dalam Lukas pasal 3,
ayat yang ke-31 dikatakan Maria itu, saudaraku, punya garis ke atas anak Natan, anak Daud. Natan anak Daud yang dimaksud Alkitab di sini dalam Lukas 3 adalah Natan bin Daud, putra Daud dari Betsheba. Dan dialah jalur silsilah yang mengarah kepada Maria, ibu Yesus, sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 3. Nah, bagaimana penjelasan ringkas, jelas, dan teologis? Izinkan saya membagikan beberapa penjelasan supaya kita memahami. Yang pertama, siapakah Natan anak Daud ini? Namanya adalah Natan, ayahnya Raja Daud, ibunya adalah Betsheba. Dan Natan ini anak Daud dari Betsheba, punya saudara kandung yang terkenal. Siapa namanya? Raja Salomo, Raja Israel. Pastor Lukas, jangan sok ngarang dong. Mana bukti ayat Alkitabnya? 1 Tawarik 3 ayat yang kelima. 1 Tawarik 3 ayat yang kelima. Inilah yang lahir bagi dia, bagi Daud di Yerusalem. Siapa anak Daud yang lahir di Yerusalem? Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. 4 orang dari Betshua bin Amiel. Betshua bin Amiel ini adalah nama lain Betsheba, ya. Dan Anda tahu, saudaraku, di sini ternyata Daud yang sempat jatuh berzina dengan Betsheba yang adalah istri daripada Uria. Akhirnya Daud bertobat dan kemudian dia bertanggung jawab, dia nikahi Betsheba. Dan ternyata anak Daud dengan Betsheba yang pertama sempat mati. Kalau Anda lihat bagaimana Daud berdoa puasa, kena kutuk dan mati. Namun kemudian lahir ada Salomo, ada Natan, ada Sobab, ada Simea. Jadi anak Daud dengan Betsheba itu yang hidup, ya, ada 4, yaitu siapa? Simea, Sobab, Natan, dan Salomo. Nah, jadi Natan di sini adalah anak Daud dari Betsheba yang akhirnya kelak melahirkan, yaitu Maria, ibu Yesus, dan secara darah melahirkan Yesus. Natan ini bukan Nabi Natan, melainkan Natan putra Daud. Saya bisa analogikan, ada beberapa orang yang kagum, admire dengan nama gembalanya, atau seorang nama hamba Tuhan, sehingga waktu anaknya lahir diberi nama Lukas. Ya, itu ada jemaat yang memberi nama anaknya Lukas. Saya tanya, kenapa kok diberi nama Lukas? Oh iya, karena gembala saya namanya Lukas. Ya, ada lagi yang juga memberi nama sama dengan ayah saya, Henok. Ya, ayah saya almarhum Pak Henok Kusuma, saudaraku, ternyata ada yang ngagumi. Yang ternyata waktu dia punya anak diberi nama Henok. Nah, jadi Daud dan Betsheba ketika dalam pertobatan akhirnya punya anak selain Salomo, lalu punya 3 orang anak lagi. Nah, salah satunya diberi nama Natan. Kenapa? Bisa jadi Daud dan Betsheba sangat menghormati dan mengagumi pelayanan Nabi Natan yang membawa mereka dalam pertobatan. Nah, yang kedua, mengapa Natan penting dalam silsilah Yesus? Simak baik-baik, ini penting sekali. Karena Yesus tidak berasal dari jalur Raja Salomo melalui Yusuf, melainkan secara hukum. Yesus itu melalui Yusuf, ya, secara hukum dalam Matius pasal pertama, jalur dari Raja Salomo, anak Daud. Namun secara darah, Yesus itu lahir melalui Maria dalam Lukas 3, jalur dari Natan, anak Daud. Jadi, leluhur Maria adalah Natan, bukan Raja Salomo. Ya. Nah, kenapa? Yang ketiga, kita bisa belajar bukti Alkitab. Dalam Lukas 3, silsilah Maria, tertulis anak Natan, anak Daud. Jadi urutannya, Yesus, Maria, terus naik ke atas ada Natan, ada Raja Daud, ya, dari Betsheba, terus sampai naik ke atas Ishak, ya, Yakub, Ishak,
Abraham sampai Adam dan disebut anak Allah. Jadi Injil Lukas ini menelusuri garis biologis dari garis darah dari Yesus, Maria sampai ke Nathan, Daud, bukan dari garis kerajaan. Pertanyaannya, mengapa Yesus, terutama Maria, tidak lahir dari keturunan Raja Salomo secara darah, hanya dari Yusuf, ayah secara hukum? Karena ada kutukan. Saya ulang lagi. Karena ada kutukan yang terdapat pada garis Raja Salomo keturunannya, yaitu Raja Yoyakin atau Konia, keturunan Salomo. Di mana itu? Yeremia 22 ayat 30. Coba ketik Yeremia 22 ayat 30. Ini ayat yang penting. Takkan ada seorang pun dari keturunannya yang duduk di atas tata Daud. Jadi ada kutukan dari Nabi Yeremia, kutukan Tuhan. Kenapa? Karena Raja Yoyakin meninggalkan Tuhan, berbuat jahat, menyembah berhala, sampai akhirnya ada pesan Tuhan, takkan ada seorang pun dari keturunannya, keturunan Yoyakin, keturunan daripada Raja Salomo, yang duduk di atas tahta Daud. Artinya, Yesus Sang Mesias, Raja segala raja, tidak akan lahir dari keturunan Raja Yoyakin karena sudah ada kutuk, meninggalkan Tuhan. Tidak lahir dari keturunan Raja Salomo. Nah, hikmat Tuhan itu luar biasa. Ayo coba ketik, katakan, Tuhanku dahsyat. Hak kerajaan Yesus dapatkan lewat Yusuf secara legal tanpa darah. Kenapa? Loh, tapi kan cuman anak angkat. Justru itu, menurut tradisi Yahudi, seorang pria yang mengadopsi anak dan menghidupinya, mengasuhnya, maka secara sah dia disebut sebagai ayahnya. Ayah tanpa darah, tapi secara hukum. Namun, secara darah, Yesus itu adalah keturunan daripada Maria. Lalu kemudian dari Maria terus naik ke atas, ada Nathan, anak Daud dari Betsheba. Lalu kemudian Daud. Jadi lewat Maria, Yesus mendapatkan jalur, yaitu darah, tanpa kutuk. Karena dari Nathan, bukan dari Raja Salomo. Jadi Yesus sah sebagai raja tanpa melanggar kutukan. Wow, cara Tuhan memilih dan membelokkan ketika orang jatuh itu luar biasa. Nah, yang kelima, pewahyuan teologis yang kita perlukan. Salomo mewarisi tahta, tapi Nathan mewarisi janji Tuhan. Yang tidak duduk di istana, yaitu Nathan, justru membawa sang raja sejati. Itulah Yesus Kristus. Tuhan sering menggenapi rencana terbesarnya, bukan lewat jalur yang paling favorit atau terkenal, tetapi lewat jalur yang setia dan yang hidup benar. Saudara, apa yang kita bisa simpulkan? Nathan anak Daud, putra Daud dan Betsheba, bukanlah Nabi Nathan, tetapi Nathan anak Daud ini merupakan leluhur Maria, ibu Yesus secara darah. Itu tercatat dalam Lukas 3, yang akhirnya Tuhan Yesus yang datang sebagai Mesias, menyelamatkan dan memutuskan kutuk dari garis keturunan Salomo. Kenapa? Karena hanya Mesias yang tidak terkutuk yang bisa menghancurkan kutuk. Kalau orang sudah kena kutuk, dia nggak bisa membebaskan mereka yang terkutuk. Tapi puji Tuhan, Yesus yang tidak terkutuk akhirnya bisa menghancurkan, membebaskan setiap yang percaya kepadanya dari kutuk dan diubah jadi berkat. Yang percaya coba ketik, katakan, di dalam Yesus kutuk berubah jadi berkat. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah anak Daud secara sah dan murni, tanpa ada kutukan. Nah, apa pelajaran penting buat kita? Yang pertama, Tuhan tidak pernah
melupakanmu. Saudara, bersyukurlah kalau Anda hari ini menjadi orang yang sukses, favorit, terkenal, tetapi tetap ingat, semua karena Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan sampai engkau akhirnya menjauh dari Tuhan. Tetapi kalau ada saudara yang tidak favorit, engkau biasa-biasa, belajarlah stinatan. Tetaplah setia hidup benar. Lahirkan generasi, besarkan didik keluarga kita dengan baik. Karena Tuhan satu kali akan melahirkan, mengangkat keturunan kita. Sebab janji firman Tuhan, bahwa keturunan orang yang takut akan Tuhan, keturunan orang benar, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Hari ini mungkin kita punya masa lalu yang kelam. Ingat bagaimana, kenapa Tuhan tidak pilih Yesus lahir dari keturunan istri Daud lain yang lebih baik. Tapi kenapa yang Tuhan pilih dari garis keturunan daripada pernikahan Daud dengan Batsheba? Karena di sini Tuhan mau berkata, yang kedua, kasih karunia dan pertobatan sanggup memulihkan kembali apa yang hancur. Saudara, saya bisa bersyukur bahwa Yesus mau memilih lahir dari garis keturunan Daud dan Batsheba. Untuk mengingatkan kita mungkin pernah hancur di masa lalu. Kita mungkin pernah jatuh dalam dosa. Tapi ayo bertobat. Terima kasih karunia Tuhan. Tapi ingat, setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, belajar stinatan, supaya nggak lagi buka celah, tidak ada kutukan, hidup benar, hidup setia. Supaya apa? Supaya kita melihat keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah setia mengikuti rencana Tuhan sampai akhir. Mungkin hari ini kau sudah berkata dengan capek, lelah, aku sudah melakukan firman Tuhan, tapi aku belum melihat hasilnya. Aku sudah mentaati, melayani, berkorban. Aku sudah setia, aku sudah berdoa. Kenapa masih belum terjadi pertolongan Tuhan? Sepertinya sia-sia. Bro, sis, Tuhan tidak pernah, yaitu melupakan setiap taburan baik kita. Nathan mungkin berkata, kenapa aku nggak dipilih sebagai raja menggantikan ayahku Daud? Kenapa Salomo saudaraku yang dipilih? Tapi Nathan tidak jealous. Nathan setia mengikuti rencana Tuhan. Nathan tetap hidup benar, dan akibatnya dari garis Nathan, anak Daud dan Batsheba, lahirlah Maria, lalu lahirlah Yesus. Hari ini tetaplah setia ikut Tuhan. Percayalah, semua kesetiaan kita, semua korban kita, kehidupan kudus kita, kehidupan takut akan Tuhan, gak akan pernah sia-sia. Orang boleh melupakan Anda, orang boleh mencaci maki kita, Tuhan tak pernah terlambat menolong kita. Yang percaya, coba ketiklah, katakan, Yesus tidak pernah terlambat menolong saya. Hari ini, ketika engkau sudah jauh dari Tuhan, kembalilah pada Yesus. Kalau ada saudara yang belum percaya Yesus, buka hatimu, terima Yesus, Sang Mesias, Sang Firman yang telah menjelma jadi manusia. Dan bagi Anda yang sudah setia sama Tuhan, ayo tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, setia menyembah, dan jadi pelaku firman. Percayalah, semua akan indah pada waktunya. Yang setuju coba ketik katakan, aku percaya pertolongan Tuhan tepat waktu. Aku percaya pertolongan Tuhan tepat waktu. Yang mau untuk mengalami janji Tuhan dikenapi, ayo angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pesan firman-Mu hari ini. Kami mengerti Nathan nyaris terlupakan. Nyaris tidak ada di istana raja, menjadi raja seperti Salomo saudaranya. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah melupakan. Hari ini kami mau membuka hati kami bagi Yesus, Sang Sumber kasih karunia, supaya kami mendapatkan kehidupan yang penuh dengan sukacita dan jaminan keselamatan. Engkau tak pernah melupakan kami. Dan Tuhan, kami mau menerima kasih karunia dan bertobat. Kami mau perbaiki hidup kami yang sudah hancur. Dan tolong kami Tuhan, mampukan kami, Roh Kudus, beri kami hikmat
untuk apa yang kami harus kerjakan, dan kami mau tetap setia mengikuti rencana Tuhan sampai akhir hidup kami. Berkati semua sahabat Mesbah Mujizat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sudah mulai loyo, letih lesu, bangkit kembali, dan kami mau setia ikut Yesus sampai akhir. Dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Jika Anda diberkati oleh program ini, jangan lupa Anda share kepada teman-teman Anda supaya makin banyak orang diberkati, dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel Bethany Miracle Center, pencet like-nya, jempolnya, dan juga komen yang baik. Jangan lupa follow Instagram saya Lukas Kusuma, dan juga Instagram Bethany Miracle Center. Dan program Mesbah Mujizat hadir setiap hari Selasa dan Jumat jam 7.30 malam waktu Jakarta, hari Senin, hari Rabu, Kamis, dan Sabtu jam 7.30 malam waktu Jakarta juga kami hadir dalam YouTube channel Bethany Miracle Center untuk menjadi berkat buat saudara. Dan hari Minggu ada 2 kali ibadah secara live streaming dari Bethany Miracle Center di kota Philadelphia, Pennsylvania. Hari ini, ayo percaya, janji Tuhan selalu ditepati dan digenapi. Tetap setia sampai akhir hidup kita mengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Saya Pastor Lukas Kusuma mengucapkan berkat Tuhan. Sarangi.